Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan wa arsalahu rahmatan lin nas basyiran wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala kulli ni'matin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Sang Pencipta, Penguasa alam semesta ini, serta yang memiliki hidup dan kehidupan ini. Kita bersyukur termasuk orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup. Tidak hanya hidup sehat, buktinya sehat kita bisa datang ke sini. Tidak sedikit orang yang hidup tapi tidak sehat. Mungkin harta bergelimang, hidup tapi tidak sehat. Kita bersyukur harta ada, rumah ada, hidup sehat. Dan kita bersyukur lagi diberikan kesempatan mengikuti pengajian ini, hingga bisa menghadirkan diri kita ke sini. Tidak mudah. Ada orang yang mau diberi kesempatan tapi tidak menggunakan kesempatan. Saya termasuk orang yang diberi kesempatan. Hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, pengurus yayasan atau takmir atau jamaah masjid Baitus Salam. Pondok Pesantren. Ini rasanya baru pertama kali sejak saya disebut Ustaz. Saya sejak disebut Ustaz itu sejak 1983. Ketika usia saya baru 4 tahun. Ya, usia saya 4 tahun itu setelah saya ikrar. Jadi setelah ikrar kurang lebih 4 tahun saya diminta berikan tausiah ini kan disebut Ustaz. Sebutan di sini macam-macam, ada kiai, ada gus, macam-macam. Kalau di Al-Quran kan tidak ada sebutan-sebutan. Alhamdulillah, saya senang bisa bertemu dengan sekalian. Nama saya tadi sudah sebutkan, saya ketemu Pak Zainul waktu itu diminta, saya lupa kalau diminta di sini. Kalau tidak diingatkan ya selalu namanya manusia. Makanya saya sering mengingatkan, bilang, tolong ingatkan saya menjelang harinya, biaya apa saja. Mumpung saya khawatir saya lupa, tolong ingatkan, khawatir lupa. Karena kelemahan kita manusia itu gampang lupa, Pak. Itu kelemahan kita. Gampang lupa, gampang keliru, gampang salah. Itu kelemahan kita sebagai manusia. Saya garis bawahi manusia ya. Nanti hewan itu ingatannya kuat. Betul ya? Ya, hewan burung itu dari hutan yang lebat kemana-mana tidak ada pakai rambu-rambu pak bisa mulai. Ini sekedar mengingatkan kita bagi manusia. Saya garis bawahi manusia. Punten, tema ini sengaja saya ambil karena terkait dengan bulan ini, mobil awal. Biasanya saya kalau dimintai tarik materi ceramah pertama kali itu yang kali sering saya sampaikan itu, untuk apa kita diciptakan dari manusia? Untuk apa kita hidup? Coba cari jawabannya itu di buku apa aja tidak ada. PBB aja tidak ada kamusnya. Untuk apa manusia diciptakan itu? Tapi karena saya lihat tanggal merah terkait dengan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi, saya sengaja mengambil tema tadi itu, yaitu inti risalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya bangga, Masjid Tosan sempat saya tanya Pak Zainul, jamaah ini sudah rutin hampir berapa tahun, 5 tahun Pak ya. Luar biasa, kompak, hingga di sini pun tidak terlalu mempermasalahkan masalah itu. Saya diminta imam ini, saya pun tanya,
Di situ biasa pakai kunut atau enggak? Saya terserah, kalau kunut ya kunut, enggak ya enggak. Tapi secara pribadi saya memang tidak memakai kunut, tidak sering. Tapi saya tidak menyalahkannya. Itu masalah khilafiyah, harus dewasa Pak. Ojo masalah sepele ngono ribut. Jangan berbicara bagaimana sampean sholat, tapi tanyakan kenapa sampean sholat, untuk apa sholat, nyampe enggak? Banyak orang yang rajin sholat kelakuannya wele, malah melok-melok korupsi. Jadi Allah tidak tanya bagaimana kamu sholat. Jadi kalau jangan, tolong ini jangan bicarakan tentang ilah, ya ilah ya tidak mari-mari. Saya kalau ditanya orang, karena saya bukan kiai yang luar biasa gitu ya, kok umat Islam itu kok nggak pernah bersatu Pak? Beda masalah taraweh aja beda, sholat aja itu sama-sama sepaham aja kadang-kadang beda Pak. Ini ada yang begini ya, ada yang tengah-tengah baru begini, ada yang begini, macam. Saya jawab pertama, jangan diperuncing. Jawab pertama, Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Dan itu sambungannya Pak, Nabi tidak meninggalkan video sholat. Kalau ada video sholat Nabi saya beli. Visualnya, kan pesan Nabi kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Lihatnya di mana? Orang akhirnya cuma membaca, itu macam-macam. Orang harus semakin luas pandangan. Apalagi sekarang banyak mubalik ustadz muda seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, dan terbuka. Yang dibaca itu akhirnya beda pandangan memahaminya. Yang kedua, kalau di zaman Rasulullah SAW itu bagus sekalian, ada masalah apa saja, 100.000 masalah, tanyanya cuma kepada Nabi, yang jawab cuma Nabi sendirian. 100 pertanyaan, yang jawab Nabi sendirian. Kalau sekarang yang tanya satu, yang jawab 100. Kepalanya beda-beda. Gitu. Saya bersyukur menjadi seorang muslim, menjadi ustaz. Sekedar mengandalkan saja. Saya memang latar belakang saya dari keturunan Tionghoa. Saya bukan muslim dari kecil. Jadi saya bukan turis. Tahu turis, Pak? Turunan Islam. Saya bersyukur ketika SMA kelas 3, kelas 2, saya sudah mulai tersentuh tentang Islam ini. Saya belajar, saya pahami baik-baik mulai SMA kelas 2. Saya kelahiran Kalimantan Timur. Provinsi terkaya di Indonesia itu provinsi Kalimantan Timur. Terkaya, betul. Ya. Kalau akhir-akhir ini populer ada satu daerah yang menjadi orangnya yang sering dibicarakan IKN, Ikatan apa? Itu Penajam, ya Penajam Pasir Utara itu pecahan kampung saya. Lahir di nama kota namanya Tanah Grogot. Tanah Grogot itu ibu kota Kabupaten Pasir. Penajam itu kecamatan dari Kabupaten Pasir. Setelah reformasi ada pemekaran, jadilah PPU Penajam Pasir Utara. Ada yang pernah ke sana? Ini biar ibu tahu. Saya kalau mau pulang kampung pasti lewat itu, Pak. Balikpapan turun nyebrang Penajam, baru kampung saya sekitar 200 kilo lebih. Kalau ke selatan Banjarmasin. Itu kampung lain. Ya. Ada 2 kali teman saya jadi bupati di situ dan saya sempat jalan. Oke, baik Pak, nanti panjang lebar. Nah, saya dibesarkan dari keluarga yang memang keturunan Tionghoa. Ayah ibu saya, khususnya ayah saya memang asli kelahiran China. Umur 14 tahun sudah ada di Kalimantan Timur sama di kampung yang terpelosok. Saya juga bingung kenapa orang Tionghoa itu bisa ke pelosok kono. Tapi jawabnya cuma kenapa sampai ke sana? Merubah nasib. Ini sekaligus saya ingatkan orang Tionghoa karena saya juga Cengho Pak, mas pendirinya, Pipi tadi ya. Itu
Jangan lupa orang Tionghoa itu dulu aslinya orang yang bukan orang yang hebat-hebat secara ekonomi. Mereka datang pertama kali di Indonesia seperti ayah saya adalah orang yang susah. Kok bisa sampai ke pelosok sana? Tapi karena ingin merubah nasib, ya cocok dengan Allah, dengan Al-Quran. Kalau ingin berubah, mau baik berubah, sungguh-sungguh hijrah. Sampai ada populer lagu di orang Tionghoa itu, siapa mau sukses harus bekerja keras. 70% tergantung usaha, cuma 30% itu nasib. Alhamdulillah saya dibesarkan di keluarga 11 saudara. 11 itu 9 laki-laki, 2 perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 laki-laki, 7, saya nomor 6, 7, 8 baru perempuan, 9, 10, 11 laki-laki. Dari 9, 11 itu saya baru menyadari ternyata dari 11 itu saya yang banyak diberi kelebihan. Kelebihan. Saya ingatkan lagi juga, ini mumpung ingat. Setiap manusia itu diberi kelebihan. Setiap manusia. Makanya karena setiap manusia diberi kelebihan tidak sama, manusia itu pasti tidak ada yang sama. Ini nanti banyak kaitannya dengan tema ini. Karena Nabi Muhammad itu kan diutus di manusia. Betul Pak ya? Hewan tidak perlu Pak. Karena yang berbahaya itu manusia seperti saya sama sampean. Dan manusia yang berbahaya itu yang akalnya jalan, yang bisa mikir, dan yang nafsunya jalan. Makanya dalam Islam itu ada istilah akil balik. Ya. Wajib sholat kan orang yang akil balik Pak. Orang yang berakal mengerti. Orang gila tidak perlu sholat. Kenapa? Yang berbahaya itu orang waras seperti saya dan tahu duit ya. Orang gila itu tenang-tenang aja Pak. Saya boleh membuktikan ketika saya ceramah di rumah sakit jiwa beberapa tahun yang lalu, ternyata orang sakit jiwa itu rukun, kompak. Saya tanya, Pak itu tidurnya di mana Pak? Itu satu kamar, berapa orang? 5. Tidak berantem Mas. Rukun kok Pak. Loh kok iso? Itu rokok digilir sitok-sitok. Orang waras seperti sampean berani minum bekas temannya? Tetangga? Kenapa? Orang sakit jiwa itu tidak pernah punya urusan. Sedang kita ini gampang sekali urusan. Nah, cuma itulah di antara manusia. Jadi setiap manusia itu diberi kelebihan. Nah, di rumah saya itu ternyata saya merasa diberi kelebihan yang lebih dari itu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Wallahu qaddala ba'dakum ala ba'din birrizki. Allah lebihkan kamu dengan yang lain soal rizki, fadilah. Fadilah itu kelebihan Pak. Afdol itu yang paling lebih. Ini bahasa Arab. Afdol itu ismu tabdil dari fadil jadi afdol. Kabir jadi akbar. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bahasa Arab sedikit, sekalipun sedikit. Jadi kalau ngomong Indonesia hati-hati Pak. Jangan lagi ngomong paling afdol. Afdol itu paling. Afdol itu sudah paling bagus. Nah, di antara kelebihan itu soal rezeki. Rezeki itu bukan uang, Pak. Kelebihan-kelebihan, kemampuan, kebisaan itu termasuk berpikir itu kelebihan. Itu rezeki. Jadi jangan fokus rezeki itu uang, Pak. Keliru. Uang itu bukan rezeki, Pak. Saya garis bawah ini, mau ingat lagi sekali lagi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Warrazak zulkuwatil madin. Allah itu pemberi rezeki, pemilik kekuatan. Jadi rezeki itu sesuatu yang bisa membuat manusia itu beda dengan hewan tadi diantaranya. Bisa kreativitas, bisa berpikir, bisa berinovasi itu hanya manusia. Itu rezeki. Nah, kalau uang bukan rezeki Pak, tapi kemampuan untuk mendapatkan uang itu rezeki. Kesempatan mendapatkan uang itu rezeki. Seorang yang pintar mengolah kata-kata, pintar melucu jadi pelawak. Duitnya banyak siapa? Nama sampean, nama Ustaz. Tukul sama Sule itu duitnya dibiarkan di Ustaz Safani. Iya kan? Mudah-mudahan dua-duanya cepat sembuh ya. Bila bisa juga sakit. Ada duit ya kan? Itu pemulung yang melarat Pak dorong, terus itu hidup sehat.
Bapak Ibu yang saya hormati, rezeki. Kalau uang saya melihat tidak pernah Pak. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran tidak pernah melihat kata-kata uang dalam Al-Quran. Ada yang tahu Pak bahasa Arabnya uang apa Bu? Apa uang? Nah, aku kalau takut duit pasti terus. Kalau orang Tionghoa bilang apa Pak? Keliru Pak. Syuaniku untung. Yen. Yen itu duit, uang itu cuan itu untung Pak. Orang bilangnya. Dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut fulus, yang ada cuma al-mal. Fulus itu luar biasa. Luar biasa sekarang. Negara kita ini jadi kayak gini juga gara-gara fulus ya. Memang benar. Semua kalau ada fulus jadi mulus. Tidak punya fulus, sampai kurus. Lama-lama diinfus. Infus dicabut, manfus. Baik, teman. Jadi saya diberi kelebihan itu apa diantaranya? Kelebihan yang saya rasakan itu sekarang, saya diberi kelebihan intelijensia lebih baik dari saudara saya yang lain. 11 itu saya paling jenius Pak, saya rasakan. Sekolah paling tinggi di saya. Sedikit saya singgung pendidikan, mungkin Bapak tahu. Saya ditanya juga gelar enggak. Saya cuma pendidikan pernah tamat SMA, kemudian saya lanjutkan sebuah pondok, pindah sana pindah sini belajar, meneruskan di IAIN, sekarang UIN Usuluddin jurusan akidah filsafat, selesai 1987 sidanya 88. Ijazahnya ada loh Pak, asli loh Pak ya, dari jam sampai putus Pak. Kalau mau tanya apa nong ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pendidik gelar itu tidak terlalu penting karena Allah tidak tanyakan. Sebab yang Allah tanyakan nanti satu aja, dua saja, apa yang ada di hati sampean dan tercermin dalam tindakan perbuatan kita. Begitu juga nanti keimanan kita kepada Nabi Muhammad itu bukan di sini yang dilihat pernyataan ucapan, tapi hati dan perbuatan kita benar-benar nggak menunjukkan kita itu mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama, saya alhamdulillah sampai SMA selesai, sampai di UIN, tidak pernah saya sekolah itu ranking 2 Pak, selalu nomor the best, number one. Makanya pantas jadi ustadz. Ya sampai tengah lah, teman ustad temenan niku gimana sih goblok Pak, pinter-pinter ngomongin Nabi. Ya sampai bayang kok kiai goblok ya aku ngomong. Itu juga begitu, apalagi Nabi Muhammad luar biasa cerdas ya Pak. Saya kagum sekali beliau ini, luar biasa. Bayangin loh, sekolah Anda pernah. Betul Pak ya? Memang Allah buat begitu, tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu akhirnya tidak bisa baca, Pak. Karena mukjizat dia bisa membaca, Pak. Itu lain lagi ceritanya. Karena mukjizat dia bisa membaca. Sebelum dia dapat mukjizat, dia ummi itu ya dia bisa baca. Dan tapi itu luar biasanya kalau Nabi Muhammad itu pernah sekolah, pernah kuliah. Wah, nanti dibuat argumentasi bahwa Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dulu pernah kuliah di UNESA, ya enggak? Siapa ngomong? Itu mukjizat. Kedua, Bapak sekalian, saya merasa bersyukur Bu, dari 9 laki-laki itu saya juga diberi kelebihan lain. Face, wajah saya itu paling bagus. Oh jangan lihat sekarang Pak. Kalau sampai mau lihat foto saya tahun 80 itu jadi idola Pak. Waktu remaja itu saya seperti orang bilang kayak Andy Lau, aktor Hong Kong Andy Lau. Delok saya itu apa kata teman saya, mirip Sunggopo. Itu juga menyadarkan saya dengan Bapak Ibu sekalian, tolong yang muda-muda. Sekarang saya merasakan, maka saya minta kursi ini Pak. Karena saya sudah umur 60 ke atas Pak. Lu gue ngisor itu ngadep yang ya, Bu ya. Dulu wah kenceng semuanya ya. Semua lama kuat. Enggak mau manusia itu tambah lama tambah lemah. Tambah tua tambah enggak kuat. Bener. Ini bedanya sampean dan saya dengan kayu jati. Kayu jati itu tambah tua tambah. Betul ya. Coba lihat Pak. Dulu sampean ganteng kuat.
Sampai tambah tua itu tambah ayu apa tambah sekali terusnya. Karena itu dan saya bersyukur. Alhamdulillah sedikit saja. Jadi saya nama lengkap saya Ahmad Syafani Ong itu saya mangga. Saya kenal Islam di kelas 2 SMA, kelas 3 saya ikhlas. Setelah saya belajar, ya, saya yakin benar setelah saya kaji baik-baik 1 tahun sebelum saya ikhlas, saya izin baik-baik dengan orang tua mulai sekarang tidak boleh. Bapak Ibu nyaman, tidak perlu repot-repot. Lahir kucret langsung saya harus berjuang. Dan yang membuat menyentuh saya memang sering bulan Ramadan. Ramadan 1397 gagal. Ramadan 1398 karena yakin banget tidak ada orang tua saya sendiri berikrar 3 hari menjelang Idul Fitri di rumah Pak Insinyur Ridwan Hasan saksikan berwujud ulama masyarakat. Padahal saya baru SMA kelas 3. Ini catatan saja Pak. Ini bedanya sampai dengan saya, mungkin kebanyakan Ustaz. Saya setelah belajar yakin benar baru saya mengucapkan 2 kalimat Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang syaratnya masuk Islam kan ikrar Pak. Ternyata makin lama saya makin ingat dan itu selalu ada 2 kalimat syahadat. Sholat itu selalu ada 2 kalimat. Ternyata 2 kalimat syahadat itu bukan hanya untuk ikrar masuk Islam. Kita sumpah kita tiap hari untuk menuhankan Allah dan benar-benar menyontoh Nabi. Diucapkan kan gampang Pak. Bedanya sampai dengan saya mungkin ya kebanyakan. Saya sadar benar, yakin benar bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Rasul. Baru saya menyatakan 2 kalimat syahadat. Saya ingat kapan dan di mana tempatnya. Saya mau tanya sampean, apunten. Sampean pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan yakin. Bu, sampean pertama kali mengucapkan 2 kalimat dengan yakin kapan dan di mana? Ada yang tahu angkat tangan? Kalau nasibnya sama dengan saya, perjalanannya pasti ingat. Saya ingat. 3 hari menjelang Idul Fitri di kampung saya di Tanah Grogot sana, di rumah Insinyur Ridwan Hasan, saya berikrar menjelang maghrib menyatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Sempat tanya begini kali jamaah, ada yang jawab kecil Pak, kecil itu kapan? Ada yang lebih parah lagi jawab ketika syahadat, ketika nikah Pak, nemen baru nikah baru. Nah ini diulang. Jadi bedanya begini, saya belajar dulu setelah yakin banget, saya baru mengucapkan 2 kalimat. Saya yakin banget tentang Islam, baru saya masuk Islam, baru disebut Muslim. Itu bedanya dengan Bapak Ibu saya. Saya yakin banget baru menjadi Muslim. Belajar dulu baru menjadi Muslim. Lah beda dengan sampean kan, sampean Muslim dulu baru belajar. Itu pun kalau mau. Ya buktinya tidak sedikit sekarang orang yang mengaku Muslim dijak ngaji, oleh karena itu monggo hari ini. Saya yakin Bapak Ibu tahu sejarah Nabi Muhammad. Tapi sebetulnya inti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakin banget kalau Islam itu betul-betul menjadi bagian hidup dan gaya hidup setiap Muslim di mana saja berada, dunia ini terasa nyaman tentu sebagai rahmat dari Allah. Saya ambilkan contoh saja Indonesia ini mayoritas penduduknya negara yang paling banyak Muslimnya. Tapi kenyataan yang kita lihat kok jauh seperti yang diajarkan Islam. Yang saya paham. Ini yang
menjadi tanggung jawab kita. Kalau baca Al-Quran ada perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Saya sengaja baca seperti itu Pak, supaya Bapak Ibu yakin kalau saya ustaz benar. Mau dikira Cina besok ngaji. Wah, negeri sebuah kampung yang aman, aminah, mutmainah dan tenang, aman dan tenang. Kalau rumah keluarga itu muslimin, kampung muslim beneran Pak, Islami bener-bener. Sebetulnya dari pagar rumah itu aman. Aman. Enak enggak Bu? Rumah tanpa pagar aman, keluar masuk gampang. Nyaman enggak? Jadi yang dibutuhkan tuh aman, nyaman. Jangan aman tapi tidak nyaman. Aman tidak nyaman bisa Pak. Pagar sana, duri sana sini, tentara sini, itu aman tapi tidak nyaman. Yang mau itu aman dan naik sepeda motor, naik jalan ke toko, jalan ke pasar, tidak usah dikunci, tinggal aman. Coba sekarang di Wiyung dikunci ya, amblas kok. Tapi kejadian akhir-akhir ini banyak pembunuhan, ada satu keluarga mati. Oh ngeri. Ini refleksi sekaligus. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini di tengah-tengah manusia yang tidak karuan bodoh berubah. Saya tadi sengaja membaca ayat itu ketika ngimami Pak. Di antara itu surah Al-An'am 160 sampai 1. Dan yang kedua surah kedua itu surah Al-Fil. Saya sengaja baca itu. Al-Fil itu terkait ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Ka'bah yang didirikan Nabi Ibrahim itu akan dihancurkan oleh tentara. Itu simbol. Ka'bah itu didirikan Nabi Ibrahim untuk mentauhidkan Allah, hanya menguatkan Allah. Orang yang berhaji ingat ucapan yang sampean ucapkan ketika haji umroh, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ingat kata-kata la syarika lak, tidak ada sekutu bagi Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ya, yang disebut itu pujian, kenikmatan, harta, dunia, kehidupan. 3 ini perangkap bisa menjadi berhala baru. Banyak orang lupa karena terkenal. Iya. Banyak orang lupa karena kekayaan hartanya. Dia tuhankan hartanya. Dia sudah tidak menyembah berhala, Pak. Tapi dia tuhankan hartanya, dia tuhankan dirinya, dia tuhankan kekuasaan, kehidupan ini. Bahkan popularitas. Makanya yang namanya menuhankan itu benar-benar mengagumkan. Kita sudah tidak menyembah patung, berhala tidak ada. Saya sering kritik. Alhamdulillah saya pernah 3 kali ke Mekah. 93 saya pertama kali masih sepi. 3 dan alhamdulillah saya berangkat haji umrah tidak pernah bayar Pak. Oh gue enak banget. Dibayarin, dia ngajak. 93 masih sepi Pak. Enak. Orang Indonesia belum. 98 sepi, masker semua. Ketok temen. Saya tanya orang Arab itu. Kif Indonesia, gimana Indonesia? Miskin. Is'al faqat la yashtar. Takut aku. Itu 98. Saya 98 itu bareng satu hotel karena plus Pak. Plus 98 itu di Hotel Hilton hotel lain belum ada. Waktu itu bareng sama Ibu Widiawati dan insya Allah bareng sama Sri Mulyani. Satu hotel. Satu hotel cuma beda kamar toh. Itu saya bayangkan Ka'bah ini harusnya kalau bebas dari bangunan-bangunan indah sekali. Patung berhala di Ka'bah sudah nggak ada. Tapi patung berhala itu bisa menjelma hotel-hotel super. Hingga kalau kita ke sana itu membuat sempit. Tiap hari ada orang kerja di sana untuk merubah bagaimana cukup dan cukup. Coba dari dulu Ka'bah itu dibebaskan dari bangunan minimal
radius 1 kilometer, adil bang, sampai kaya miskin melakukan pun. Lagi memang Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk orang, semua. Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Karena itu Nabi Muhammad SAW itu kelanjutan dari Nabi Ibrahim. Ini saya kira sudah sering, karena pengajian ini sudah lama di sini diingatkan. Setelah saya kaji, saya pahami baik-baik. Nabi Muhammad ini cuma meneruskan, melengkapkan, menyempurnakan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim untuk menuhankan. Sholat ini peninggalan Nabi Ibrahim. Sampai haji umroh peninggalan Nabi Ibrahim. Kurban yang sering disembelih tiap Idul Adha peninggalan siapa? Ini baik-baik itu. Bukan sekedar sembelih guyang-guyu, digulai di sate. Kalau cuma itu rutin, ya rutin tuh udah berbekas. Tiap tahun berapa ekor sapi yang minta uang? Ada nggak berubah? Ada berubah. Artinya sengaja sih baca. Awalnya dengan kata-kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan hanya karena Allah kebaikan itu ia lakukan. Jadi yang namanya hasanah yang kita minta, Bang, itu jawabnya dengan ihsan. Melakukan kebaikan hanya karena menuhankan pengabdian ketaatan. Bukan karena yang lainnya. Allah akan balas 10 kali. Barang siapa yang berbuat keburukan, Allah tidak balas kecuali sesuai dengan jalan. Baru ayat selanjutnya. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad. Ini Nabi Muhammad suruh ngomong kepada umat manusia. Sesungguhnya aku mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu agama yang pernah ditegakkan, didirikan oleh Nabi. Dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang mensekutukan Allah. Jadi Nabi Ibrahim itulah orang sosok pribadi yang benar-benar menuhankan Allah. Orang yang benar-benar menuhankan Allah itu adalah orang yang benar-benar mentaati Allah. Bukan sekedar mengatakan Allah Tuhan saya, tapi tidak taat. Jadi orang yang sungguh-sungguh beriman, tauhid itu adalah orang yang menyatakan Allah Tuhan saya dan dia mentaatinya. Ngapunten, sampai hari ini ternyata tidak sedikit Pak orang yang mengaku beriman tapi tidak taat. Mungkin teman kita, tetangga kita, keluarga kita sendiri mungkin katanya beriman. Ada enggak Pak? Sekarang yang sholat aja masih tanda tanya. Itu masih lucu. Ada enggak? Ada yang sudah umroh haji loh. Harusnya itu mantep enggak lama tergoda. Pulang di sekel KPK. OTT. Apalagi yang ngurusin haji bisa. Ini selalu menyebut Nabi Muhammad Nabiku. Selamat sama Nabi, kelakuan tidak nyambung. Hati-hati Pak. Yang berbahaya itu munafik dan fasik. Orang yang beriman tidak taat itu bisa termasuk fasik. Orang yang beriman tapi masih berbohong itu termasuk munafik. Jadi orang munafik, fasik itu bukan orang kafir, Bu Bapak. Kalau orang kafir itu kaplingnya jelas. Makanya Allah tidak pernah ngurusin orang kafir lagi. Kamu tidak nurut, tidak percaya, ya wis. Panggonan di sono. Orang yang mengaku beriman sama Nabi, sama Allah, sama Nabi seperti saya ini loh yang masih jadi pertanyaan. Bapak ini baca Al-Quran selalu dipanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina. Perhatikan. Di balik itu ada perintah dan larangan. Ajaran yang disampaikan Nabi Ibrahim itu cuma satu. Itu yang diteruskan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang mensekutukan Allah. Orang yang benar-benar Tuhan. Itu lanjutannya 163.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sholatku semuanya hanya lillahi rabbil alamin. Semata-mata hanya untuk mentaati Allah SWT. Saya minta tolong kita rubah pengertian yang keliru. Lillahi ta'ala itu bukan untuk Allah. Jangan sampai melakukan sesuatu untuk Allah. Allah tidak butuh. Allah harusnya lillahi ta'ala itu artinya hanya semata-mata karena mentaati. Saya tidak sholat, Allah tidak rugi kok. Sampai tidak zakat, Allah tidak bangkrut. Sampai tidak puasa, Allah tidak kelaparan. Semata-mata. Nah, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya itu satu yang paling berat. Dua-duanya taat sama Allah. Ayahnya taat, anaknya taat. Saya yakin istrinya Hajar itu pun istri yang taat. Kalau tidak taat pasti ngokong ngelawan bu. Ya, waktu anaknya mau disembelih kan Ismail, ibunya kan bisa aja ngamuk. Mas, aku sih ngeteng kon beleh. Saya catatan saja, keluarga yang paling bagus itu keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga yang barokah. Dua nama ini selalu kita sebutkan kalau sholat Pak. Wa barik ala Muhammad wali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wali. Itu bukan sekedar bacaan. Banyak orang sekarang rujukannya Romeo and Juliet deh. Penghujung ayat itulah la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Ini yang selalu sering kita sebut ketika bacaan zikir, Pak. Coba biasa orang baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah haula la syarika. Hati-hati dalam hidup kita ini harus. Nah, untuk apa sebetulnya Nabi Muhammad ini? Untuk siapa Nabi Muhammad ini diutus? Saya perlu garis bawahi biar tidak salah paham. Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk semua manusia. Kalau nabi-nabi yang lain itu umatnya waktu itu. Ayatnya mana? Monggo sampai lupa surat Sabah. Surat Sabah ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali untuk semua manusia. Di awal ceramah tadi saya ingatkan kita manusia, Pak. Untuk semua manusia, kafatan linnas, surah ke-34 ayat 28. Basyiron, memberi kabar gembira bagi orang yang taat, surga. Wa naziron, bagi yang ingkar tidak taat, nanti peringatan dari Allah ya. Walakin aksaron nasi la ya'lamun. Walakin aksaron nasi la ya'lamun. Sayang banyak manusia yang tidak memahami. Inti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita? Tauhid tadi. Bapak bisa buka surah Al-Kahfi 110. Surat Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Katakannya Muhammad, Nabi Muhammad suruh ngomong kepada kita umat manusia, termasuk di orang Arab, termasuk orang Israel, mau ngikut apa enggak terserah. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakannya Muhammad, aku manusia seperti kamu juga. Seperti sampean. Beliau sakit, beliau makan, beliau buang air kecil, buang air besar, beliau apa? Ya kan? Cuma saya luar biasa beliau ini memberikan penegasan umur umatku antara 60-70. Baina sittin wa sab'in. Ini bukan umur mati, Pak, ternyata. Nabi tidak pernah ngomong mati antara 60-70, tapi umur umatku 60-70. Memang beliau meninggal kan 63, Umar meninggal 63, Utsman 63. Ternyata ada orang yang umurnya lebih 70 kan. 80 ada. Ini perlunya Pak kita diberi akal dengan baik-baik.
Saya analisa ternyata kemampuan manusia ini memang antara 60 dan 70. Kalau sudah 70 ke atas itu lemes, lemes, lemes. Perjalanan hidup kita seperti 5 jari. Aja saya mikir lah, itu jari kita kelima. Kalian mungkin tidak pernah mikir, saya mikir. Karena Allah nyuruh apa? Pikirkan apa yang Allah ciptakan. Pikirkan, pikirkan. 5 jari gitu kok kapodo, cilik, telangan. Perjalanan hidup kita bayi, remaja, terus berkembang. Ini puncaknya sekitar 40, 50. Habis 50 itu turun ya. Kira-kira sama lah ini. Jalur ono jari sampai. Maring ini mudun ya, tambah mudun ya. Tambah lemu dah. Bapak-bapak coba kalau lemu itu perutnya yang tambah lemu, Pak. Mungkin juga sampai tidak pernah merenungkan, Pak. Saya ngapunten, saya masih Islam karena gunakan akal saya, bukan karena mimpi macam-macam. Jadi kalau sesuatu nggak masuk di akal saya, biar itu katanya ini saya tidak terima. Kalau Al-Quran yang sudah ngomong pasti benar. Sholat 5 waktu itu maghrib, subuh, maghrib, isya sampai isya. Kok jaraknya beda, Pak ya? Pernah sampai analisa kenapa? Oh, pokoknya sholat, pokoknya nah, ini yang tidak mantap. Itu sama dengan perjalanan hidup kita, Pak. Subuh itu baru lahir ini. Nanti zuhur jaraknya jauh kan? Iya, Pak ya. Itu kan seperti ini jauh, Pak. Perjalanan hidup kita anak-anak sampai remaja sampai dewasa itu kan jauh. Habis itu dari zuhur ke maghrib ke asar tambah dekat. Nah, kalau sudah mulai 40 itu, Pak, naik tambah lemes itu. Sudah asar ke maghrib tambah dekat. Maghrib ke isya tambah. Nah, kayak kita sampean ini Pak 60-70 tahun itu maghrib isya itu. Hati-hati aja, siap-siap ya. Terus, pokoknya terus aktif terus. Karena Islam mengajarkan kita terus aktif. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tegaskan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Yuha ilayya. Nah ini intinya. Ini intinya. Yuha ilayya. Ini sama dengan surah Fusilat ayat 6. Sama dengan surah Al-Anbiya 104. Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan ya Muhammad, diwahyukan kepada aku. Jadi bedanya kita dengan Nabi Muhammad, beliau dapat wahyu, kita tidak. Wahyu itu kumpulannya sudah ada Al-Quran. Intinya cuma satu. Annama ilahukum ilahun. Ya, saya bersyukurnya hidup di Indonesia ini pendahulu-pendahulu kita itu sudah hebat, Pak, mantap, Pak. Pancasila itu nomor satunya apa, Pak? Luar biasa. Itu teorinya, prakteknya nol. Harusnya ketuhanan Maha Esa itu nomor satu dalam praktek. Tapi dalam prakteknya nomor piro, Pak? Kadang-kadang gak ono. Nah ini, mungkin saya salah koreksi, Pak ya. Saya ingat di Indonesia ini dulu kalau peringatan Maulid itu di mana? Diadakan. Seingat saya di Istana Negara kalau nggak salah. Sekarang pindah Istiqlal ya, Pak ya. Ya umum. Nah, oleh karena itu saya pertegaskan. Kalau Nabi Muhammad diutuskan untuk semua manusia, jadi Nabi Muhammad itu adalah nabinya semua umat manusia. Oh, mungkin istilah-istilah ini Bapak Ibu ini pemahaman saya. Kalau selama ini Bapak dan saya, kita mungkin sebagian orang mengatakan saya umat Muhammad. Yang namanya Muhammad itu semua manusia. Yang kafir itu juga umat Muhammad. Kafir itu manusia apa bukan? Ya duduk binatang kan? Nah jadi terbagi dua, Pak. Umat manusia ini terbagi dua atas kehadiran Allah, atas kehadiran Nabi Muhammad. Ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi ada umat Muhammad yang percaya sama Nabi Muhammad termasuk Al-Quran. Ada yang tidak percaya, kufur, kafir. Mohon maaf jangan tersinggung kalau saya sebut kufur, kafir. Memang itu sebutan Allah. Dan kafir itu tidak hanya tidak menuhankan Allah. Orang yang tidak bersyukur juga kafir.
Kan kita sering ngomong bersyukur. Lawan katanya bersyukur apa Bu? Berkufur harusnya. Tapi orang nggak pernah ngomong, sampean kafir. Nggak bersyukur itu berkufur. Jadi umat Nabi, umat Muhammad itu ada yang percaya dan tidak. Saya analogikan begini Pak. Bapak Ibu sekarang presiden kita siapa Pak? Prabowo. Sampean milih Prabowo atau tidak Prabowo, bangsa Indonesia itu presidennya Prabowo. Sampean nurut atau tidak sama Prabowo, ya presidennya Prabowo. Umat zaman Nabi Nuh, umatnya umat siapa Pak? Umat Nuh, umat Musa. Musa selesai, umat Isa. Itu umat. Nah Isa selesai, umat Muhammad. Ini jelas kafatan linas. Diutus untuk semua manusia. Bukan hanya untuk semua manusia. Misinya apa? Menciptakan suasana kehidupan yang rahmatan lil. Yang luar biasanya saya ketika belajar Islam pertama kali di SMA, saya ikut-ikutan. Saya masih belum muslim. Mas yang muda ini, yang muda jangan. Kalau seperti saya dulu waktu baru Islam, wajib maju masjid. Masih SMA. Setelah jadi Islam, masih Islam pun seminggu aja di masjid sampai pengurus masjidnya bingung karena dia tidak tahu kalau saya mau alam. Sunnah itu ngajam gitu. Sudah sunat apa belum gitu. Sampai tidak usah tanya kemana ke sunat. Pokoknya sampai enak Pak, sunat dirayakan oleh bawahan, bukan. Oh, saya sunat sembunyi-sembunyi loh sendirian Pak, oleh bawahan, tapi kok bisa jadi ustaz? Yang luar biasanya apa? Saya ketika pertama kali saya belajar ikut pelajaran agama Islam itu pelajaran yang beli apa? Hewan, ya ayam. Guru saya namanya Abdul Syukur ya sebenarnya. Dan Islam itu kalau nyembelih harus pakai Bismillah. Tidak boleh pakai makan bangkai kan? Harus disembelih. Bismillah. Wah, kok saya orangnya memang kritis. Pak, Islam itu kok wangel banget Pak, pakai aturan. Mau makan aja susah. Sampai hari ini loh keponakan saya belum mau masih Islam. Saya tanya, ayo, timbang kamu sumpah terus gitu. Masih enggak cek, kata saya itu. Apa? Angel jadi wong Islam. Itu kalau enggak tahu. Sholat ping limo, itu kan enggak tahu. Kalau enggak tahu, hum la ya'lamun. Padahal sholat itu gampang. Setelah saya tanya, guru itu bilang, Pak susah Pak kalau makan semua disembelih, ikan disembelih. Kapan selesai yang nyembelih teri? Baru guru saya bilang, loh kalau untuk hewan di luar semuanya halal. Semua untuk hewan di laut halal, dari sembelih juga halal. Wah, ya itu kalau enggak tahu ya bahaya Pak. Kalau tahu baru tahu. Oh, ngono toh Pak. Kalau saya kira lo semua dibeli kapan mari nih nyembelih wak teri. Ternyata Islam itu tidak susah dan yang luar biasa. Islam itu mengatur seluruh hidup manusia dari bangun tidur sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Apunten, saya contoh yang simpel aja. Tiap hari kan, kira-kira makan kita sudah nyontoh Nabi begitu. Nabi itu kalau makan bersih tidak tersisa. Saya tidak sedikit melihat orang yang katanya syukur. Makan yang berdiri kanteng. Itu syukuran apa kufuran? Ayah saya nggak muslim. Tapi saya lihat banyak prakteknya yang islami. Sampai sekarang negara Cina itu tidak Islam kan Pak? Tapi banyak praktek dalam hukum-hukumnya itu Islam. Kita yang Islam ini malah bingung banget. Pernah di Cina Pak? Kalau sudah sawah subur, saya tidak oleh diutik-utik. Makanya tidak pernah kekurangan makanan. Kita tanah subur didol. Pak Karwo saya bilang, Pak, kita tidak bersyukur Pak. Tanah subur dibuat pabrik perumahan, ya entek beras. Bilang begitu.
Nah, kita dituntut. Ayah saya kalau makannya tangan kiri kalau melo-melo di sini tangan kanan harus. Ayah saya kalau makan tuh pakai supit. Nasi jatuh pak, jatuh satu diambil. Heran kalau orang Tionghoa biar kaya. Oh lugur sitok dicubu. Kita katanya syukuran tapi tentean. Hari ini saya tegaskan. Kalau berucap gampang. Pidato gampang hebat. Kalau Nabi Muhammad orang yang tidak hanya bisa berbicara. Apa yang dia sampaikan dia bicara. Dia dan dia tidak mengucapkan apa yang dia tidak. Kita enggak. Mohon maaf, baik Ustadz Kiai mau mengucapkan pinter semua, malah kok lagi kurang. Makanya akhlak perbuatan itu. Makanya sekali lagi yang dilihat Allah itu amal, hati dan perbuatan. Saya perlu sampaikan di sini. Manusia dua macam. Manusia yang percaya, manusia yang tidak percaya kan. Beriman dan kufur kan. Yang kufur jelas. Yang kufur itu ada dua macam ibu bapak. Yang kufur yang tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi Muhammad itu ada dua golongan. Golongan yang kufur yang mengganggu, kayak Yahudi yang seenak-enak dewe. Tapi saya garis bawahi, bukan Israelnya loh ya. Tidak semua orang Israel itu jelek pak. Ada orang Israel yang Muslim. Sama kalau orang Amerika jangan benci Amerikanya. Orang yang tidak karuan itu adalah satu unsur diantaranya orang Amerika. Sampai tidak senang sama Donald Trump ya juga Amerika. Hai Donald Trump. Masa ada bangsa Indonesia yang terlibat korupsi terus. Wong Indonesia malingan ya. Tidak benar. Namanya ada orang Tionghoa yang gak beres pak. Ojo ngomong Cino gak semua orang Cino enak. Ini yang pernah saya ralat sampai orang Tionghoa baru seneng, baru ada sebagian sadar masih Islam. Telah mendirikan PT, mendirikan masjid Cengho, baru sadar. Dulu kalau dulu wong Cina itu sini luar biasa. Nabi Muhammad juga diutus orang Cina. Cuma sekedar diketahui pak. Kalau ngomong sama orang Tionghoa memang lebih baik pakai kata Tionghoa. Kalau yang ngerti pak ya. Kenapa Pak Ustadz? Kalau Cina itu bukan bahasa Cina, Pak. Cina itu dari bahasa Inggris, Chinese. Bahasa Arabnya Xin. Dalam bahasa Mandarin tidak ada kata-kata Cina. Yang ada Cungkok. Jadi Tiongkok, jadi Tionghoa. Itu. Jadi Jawa, Cina kan. Jadi Madura. Rencana. Nah, manusia yang berkufur. Manusia yang kedua, manusia yang kufur tapi tidak mengganggu. Nah ini yang jelek tidak karuan kayak Umar bin Khattab aja bisa masuk Islam Pak. Apalagi yang sudah baik. Ya punten, ada nggak orang kafir baik sama sampean? Kadang-kadang lebih baik daripada orang yang Muslim. Bingung nggak sampean? Orang Muslim beriman sama Nabi Muhammad harus lebih baik dari orang yang tidak. Orang yang sholat harus lebih baik daripada orang yang tidak. Jangan kewalik. Sampai di kampung saya ada yang bilang, eman sholat, Ustaz, eman haji nih. Itu maksudnya dia beriman tapi dia lebih. Nah, yang sekarang yang beriman seperti Bapak dan saya ini masih tanda tanya Pak dua. Ada yang beriman taat. Nah, itu kan perintah Allah, taatilah Allah dan Rasulnya. Ada yang beriman tapi tidak taat. Nah ini yang bisa munafik, bisa berkhianat. Makanya Nabi berpesan, orang yang paling baik itu adalah orang yang sekalipun tidak pernah ketemu aku, tapi dia mempercayai aku dan mentaati aku. Ini yang harusnya mudah-mudahan kita ini ya. Kalau sahabat Nabi jadi baik kan biasa Pak, ketemu Nabi. Sampai dan saya tidak pernah ketemu Nabi, tapi percaya Nabi dan mentaati itu yang lebih baik. Makanya pesan Nabi saya sampaikan terakhir, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Yang tidak mau itu adalah kata Nabi, jawaban Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, mengikuti aku, dia masuk surga. Barang siapa yang memaksiati aku, bertentangan dengan aku, dia tidak masuk. Jadi ada orang yang mengaku beriman tapi tidak taat. Mudah-mudahan kita menjadi yang beriman tapi menjadi yang inilah yang disampaikan pada
subuh hari ini sudah hampir syuruk. Monggo sebelum saya tutup, tadi ada sedikit prolog pertanyaan. Nah, monggo silakan ada pertanyaan. Oke. Monggo bebas pertanyaannya, bisa masalah pribadi saya, lain materi. Itu kalau tidak kurang jujur hati-hati semua persoalan. Kalau yang kenapa? Baik, ya nyambung. Apakah bisa Allah Saya selalu setelah saya menjadi muslim belajar banyak. Saya dulu dapat pikiran. Itu kita banyak belajar. Sifat paling utama dari Allah itu rahmat. Jadi Allah itu selalu baik. Dipegang baik-baik. Allah menghendaki kebaikan dari kita. Tidak pernah buruk. Yang kedua yang dilihat Allah itu nanti yang tersembunyi di hati kita tidak kelihatan. Dan yang terlihat dalam amal. Amal itu apa? Perbuatan. Jadi kalau sampai ngomong amal jangan digandeng dengan perbuatan. Amal itu bahasa Arabnya perbuatan. Jadi tidak perlu lagi amal perbuatan. Ini kita keliru. Seperti orang bilang ilmu pengetahuan itu keliru, Pak. Ilmu itu ya pengetahuan. Dari kata alima, ya'lamu ilman. Orangnya alim. Amila ya'malu amalan, perbuatan. Ya sama dengan orang-orang salam damai kan keliru, Pak. Ya, salam itu damai. Nah, yang dilihat Allah tidak. Semua yang baik dari Allah itu pasti. Nah, Allah berjanji kalau kamu mau Allah kasih jalan. Nah, ini mau atau tidak? Karena hidayah itu macam-macam. Ada yang tidak akal. Itu juga hidayah. Ciptaan Allah ini semua petunjuk. Di atas berprasangka sama Allah. Allah itu tidak pilih-pilih. Kan jelas. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Quran turunkan Allah di bulan Ramadan. Hudan itu petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Untuk siapa, Pak? Manusia. Kamu mau atau tidak? Kamu mau atau tidak? Makanya saya tegaskan. Yang Allah lihat itu nanti tindakan perbuatan, bukan ucapan. Kan untuk manusia. Manusia ini Allah bedakan ada 3, Pak. Ini prinsipnya manusia ini. Kalau tidak beda sampai tidak enak ini. 3 ini. 3 ini pasti beda. Itu dari Allah. Arum 22 sampai baca. Ini tidak dipahami orang dengan baik. Ikhtilaf. Perbedaan di umatku itu rahmah. Ya ini Pak, 3 ini. Bukan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu berantem, Pak.
Yang bikin rahmat itu pembedaan pendapatan. Ya benar, makanya ada yang kaya, ada miskin. Yang kaya semua ya soro, Pak. Yang ngepel rumah siapa ya? Miskin semua tambah soro, malingnya ke. Nah, yang beda itu 3 ini, Pak. Ar-Rum 22, wa min ayatihi itu ya. Bapak mungkin pernah dengar ayat ini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wal wanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Ar-Rum 22. Sampai paling suka baca Ar-Rum 21. Undangan manten. Nah, di situ ada, Pak. Allah bedakan manusia. Manusia, Pak. Satu, rezeki. Enggak ada yang sama tadi kan? Sepasang. Partnership zaujun azwaja. Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Kaya, miskin, besar, kecil, semua. Imam, makmum. Pimpinan, ada anak buah, sorok, Pak. Anak buah nggak ada pimpinan, yang banyak kacir. Lain dengan bebek, enak kan? Nah, yang kedua, wajah. Nggak ada yang sama, Pak. Lihat ini. Sampean biar bapak ibunya sama kayak saya 11 saudara, mukanya nggak ada yang sama. Delok sapi. Sapi itu loh, bapak ibunya nggak sama mukanya. Suami istri aja sapi sama mukanya. Pernah berantem? Pernah pakai pacaran loh. Manusia, Pak. Biar pacaran yang ngegek bisa berantem. Pernah sapi sama tonggonya berantem sama-sama sapi? Tidak pernah. Tidak punya sifat ini. Manusia. Perlu panduan tuntunan. Ketiga, manusia dibedakan lisan. Lisan ini bahasanya, intonation-nya. Ya. Makanya Allah adil sekali. Yang Allah tanyakan bukan lisan sampean, bukan fasihnya. Saya paling nggak setuju kalau orang terlalu kurang fasih. Allah nggak tanya fasih. Sampean pinter bagus, pinter bahasa apa aja bagus, apalagi pinter bahasa Arab, bahasa Al-Quran kan, Pak. Tapi tidak dijamin orang pinter bahasa Arab orang baik. Artinya pencuri di Arab itu pinter bahasa Arab. Yang meresmikan masjid yang hulu menteri, Pak, tangkap KPK, Menteri Agama, lulusan Bapak Quran. So, kalau dites soal fasihnya, Pak, sakno wong Sino gak iso masuk surga. Wong Jepang gak iso mlebu surga. Lisannya orang Jepang itu udah bisa ngomong L. Lam itu udah bisa jadi ro, R. Wong Sino yang ngono Tionghoa, Pak, gak bisa ngomong la, R, Pak. Ro jadi lam, lo. Surabaya jadi Ar-Rahman jadi Al-Rahman. Pondok Losang. Lu mau pergi mana? Gue mau pergi Sidoarjo, lihat-lihat lumpur bolong. Kalau soal pasarnya jangan melawan orang Arab, Pak. Makanya adil sekali Allah tanyakan, ayyukum ahsanu, ayatnya rusama. Siapa yang paling baik perbuatannya, tindakannya, amalnya, akhlaknya, kelakuannya, bukan ucapannya. Kan lihat pejabat, mohon maaf ya, pejabat di Indonesia ini semua disumpah, Pak ya. Sumpah pakai apa, Pak? Di mana Al-Qur'annya, di kaki apa di kepala ini? Bukan salah Allah, bukan salah. Jadi kalau ada orang yang belum taat, Allah sudah kasih, terserah. Kata Allah, barang siapa yang beriman, monggo. Barang siapa yang kufur. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Ya masih ada janji ke Kapas Lampung. Mohon maaf. Mudah-mudahan diberi kesempatan ya Allah. Lebih nyaman lagi. Allah memberkati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya selesai dengan berdoa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami sebagai manusia yang lemah dan terbatas.
ini untuk benar-benar menjadi orang yang taati-Mu ya Allah. Orang-orang yang benar-benar menuhankan-Mu ya Allah. Dan benar-benar mengikuti panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.